Nah, sekarang masuk tentang regresi dan korelasi. Nah, regresi ini ada banyak. Ada regresi linear, regresi polinomial, regresi eksponensial, dan sebagainya. Tapi penggambaran yang dalam plotting manual, paling mudah ya regresi linear. Nah, regresi itu adalah taktik yang digunakan untuk mempelajari hubungan fungsional antara variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Sedangkan korelasi itu adalah kekuatan hubungan dari dua variabel. Nah, ini mungkin kalau secara definisi kita agak susah memahaminya ya. Mungkin aku kasih contoh di slide-slide selanjutnya. Misalkan saja kita dikasih data sumbu X dan data sumbu Y sebagai berikut, atau sebagai tabel yang ada di kiri ini. Ada 1, 1,5, dan seterusnya. Dan yang kanan ini ada data sumbu Y-nya. Dari data yang kita punya ini, kita bisa melakukan plotting dalam kertas grafik. Nah, misalkan hasil plottingnya itu ditunjukkan oleh titik-titik yang hitam ini. Kita bisa melakukan regresi linear. Nah, regresi linear ini menggambarkan hubungan antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, dalam melakukan regresi linear, kita bisa melakukannya secara visual. Jadi ini ada data-data, kemudian kita tarik garisnya dengan penggaris. Nah, menarik garisnya ini yaitu yang menggambarkan atau yang paling mendekati dari data ini gitu. Nah, idenya regresi linear itu sebenarnya adalah meminimalkan jarak ini. Jadi kalau dalam data ini kan ada banyak jarak kan, ada jarak L1, L2, L3, L4, dan seterusnya gitu kan. Nah, sebenarnya regresi linear itu taktiknya adalah meminimalkan penjumlahan dari jarak ini. Jadi gimana caranya menarik garis yang meminimalkan dari jarak-jarak ini? Kalau pakai visual ya perkirakan aja, nggak usah dihitung bener-bener ya kalau pakai visual. Dan biasanya selain kita suruh menarik garis, ya kita perlu menentukan persamaannya. Kalau di sini, persamaan garis yang ini, itu adalah Y sama dengan 0,94, X ditambah 0,7. Nah, cara menarik garisnya ya kita bisa lakukan dengan berbagai cara ya. Bisa kita ambil dua titik, misalkan titik di sini, itu adalah X2 dan Y2, dan titik di sini misalkan adalah X1 dan Y1. Nah, dari kedua titik ini, ya kita bisa pakai persamaan linear biasa, yaitu yang X kurang X1, X2 kurang X1, sama dengan Y kurang Y1, Y2 kurang Y1, seperti ini. Ataupun bisa juga pakai cara yang lain. Misalkan kita tentukan titik potongnya ini ke 0. Kita menentukannya pakai persamaan ini. Y sama dengan MX ditambah dengan C, gitu ya. Berarti C-nya ini adalah titik potongnya yang ini kan, ketika X-nya sama dengan 0 kan. Ya, jadi kita menentukan seperti itu. Dan M-nya kita bisa memperoleh dari ini, dari sudut ini. Caranya gimana? M-nya? M-nya bisa kita tentukan dari, kita bisa mengukur sudut ini pakai jangka. Jadi tan theta. Tapi ingat lagi, kalau kita pakai cara seperti ini, kita perlu mengkalikan dengan skala sumbu Y dan skala sumbu X. Itu ya. Atau bisa juga kita pakai hubungannya ini, M-nya. Delta Y, ini delta X. Langsung, delta Y-nya berapa per delta X-nya. Dan seterusnya. Ada berbagai macam cara untuk menentukan persamaan garis ini. Ini C-nya. Ini kalau manual seperti itu. Hubungannya itu bisa hubungan positif dan bisa hubungan negatif. Kalau hubungan positif berarti ketika X-nya naik, Y-nya juga akan ikut naik. Dan ketika X-nya turun, Y-nya juga akan ikut turun. Sedangkan kalau misalkan hubungan negatif, ketika X-nya turun, Y-nya naik, dan ketika X-nya naik, Y-nya turun gitu. Kalau kita gambar grafik, gitu ya, hubungan positif itu berarti ya datanya kayak gini, naik gitu. Ini X dan ini Y. Gitu. Sedangkan hubungan negatif, ya kebalikannya, datanya turun gitu. Nah, kemudian untuk melakukan atau menghitung regresi secara presisi,
kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kalau kita lihat rumusnya aja, udah kelihatan susah kan? Udah kayak capek menghitung sigma XY, sigma X dikali sigma Y, dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya yang ini itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan kalkulator. Jadi kalau kita menggunakan kalkulator, ya tinggal kita masukin data X-nya sama data Y-nya. Gitu. Dan nanti bisa kita dapatkan parameter A dan parameter B-nya ini berapa. Nah, nanti aku mau kasih contoh bagaimana menggunakan kalkulator dalam menghitung regresi linear yang Y sama dengan A ditambah BX. Gitu. Kemudian ada korelasi. Korelasi itu menggambarkan kekuatan hubungan. Misalkan ada data seperti ini. Kalau kita lihat, datanya ini kan hubungannya kayak linear kan. Seperti ini kan, kalau kita tarik garis kan. Nah, ini hubungannya, korelasinya bagus karena apa? Karena jaraknya ini nggak terlalu jauh. Jaraknya ini saling dekat gitu. Dengan garis yang menggambarkan hubungannya gitu. Ini korelasinya bagus. Korelasinya kuat. Kuat. Sedangkan kalau misalkan kita punya data, yang datanya itu seperti ini misalkan. Nah, bisa jadi kalau kita pakai persamaan regresi linear, bisa jadi ini akan didapatkan garis seperti ini. Nah, ini hubungannya lemah. Kenapa? Ya karena datanya tersebar banget gitu. Ini contoh korelasi yang lemah. Dan korelasi ini nilainya juga bisa dihitung pakai kalkulator. Jadi kita tinggal masukkan data X, data Y, kita bisa peroleh parameter yang regresi yang A dan B yang sebelumnya, dan parameter yang R ini. Gitu. Tapi jarang sih ditanyakan kekuatan korelasinya atau koefisien korelasinya. Yang sering ditanyakan itu persamaannya sih, persamaan regresinya. Yang Y sama dengan A plus B tadi, yang ini. Nah, ini rumusnya juga sangat susah dan nggak perlu dihafal. Aku masuk saja ke contoh penggunaan kalkulator dalam melakukan regresi ya. Nah, di sini kita bisa pencet mode. Nah, terus di mode ini akan keluar banyak seperti ini kan. Ada yang modenya kompleks, ada yang mode matriks, ada yang vektor, persamaan, dan sebagainya. Nah, kita pilih yang statistik, ya ini, yang nomor 3 ini. Setelah itu, di sini statistik juga ada banyak. Ada yang varian 1, ada yang ln X, ada yang eksponensial X, ada yang A dikali B pangkat X, dan ada yang A plus BX. Nah, kalau yang regresi linear, ya kita pakai yang A plus BX ini. Yang ini, yang sisanya ya ada yang eksponensial gitu ya. Ada yang super X juga. Nah, ini juga bisa juga digunain. Tapi kebanyakan kalau dalam kasus yang sederhana itu cuma linear sih, yang A plus BX ini. Kemudian kalau udah dipilih yang nomor 2 ini, akan muncul yang X sama Y-nya ini. X sama Y-nya ini. Kita bisa masukkan data-datanya di sini. Data X-nya berapa, data Y-nya berapa. Kalau udah dimasukkan, nanti kan seperti ini kan. Misalkan kita udah selesai memasukkan, ya kita bisa kembali pencet AC. Kalau kita pencet AC, maka yang ini akan kembali ke awal ya. Terus kemudian kita bisa olah datanya dengan cara shift, kemudian kita pilih yang satu ini. Ini ada tulisan statistik sih harusnya di sini, tapi kurang jelas. Kemudian di sini ada pilihan macam-macam. Ada pilihan regresi, ada pilihan variansi, minimum maksimum, jumlah, data, tipe, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau cari parameter A dan B-nya, ya kita pilih yang regresi ini. Nah, dari sini kita langsung dapat parameter A-nya berapa, parameter B-nya berapa. Dan kalau misalkan kita mau cari standar deviasinya, ya kita bisa pilih yang variansi ini, yang var ini, yang nomor 4. Kalau kita mau menentukan rentangnya, ya kita bisa cari yang ini, minimum maksimumnya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan kalkulator dalam menghitung regresi linear. Nah, selanjutnya ada standar deviasi.
Standar deviasi secara persamaannya itu seperti ini. Nah, kalau kita mau menghitung standar deviasi, cara paling mudah ya kita pakai kalkulator, nggak perlu pakai rumus ini. Kita pakai kalkulator, ya ini ya. Kita bisa pakai yang varian 1 atau yang A plus BX, terserah. Kemudian, dari yang ini, kita bisa pilih yang var ini, yang nomor 4. Nah, kalau kita pilih yang var ini, di dalamnya itu ada standar deviasi. Gitu. Jadi tinggal kita masukkan data, terus kita bisa langsung menghitung standar deviasinya. Seperti itu. Nah, sebenarnya standar deviasi itu makna fisiknya apa sih? Nah, standar deviasi ini itu digunakan pada kurva yang Gaussian seperti ini. Jadi ada kurva distribusi Gaussian. Ini disebut juga distribusi normal. Jadi misalkan ada pengamatan acak gitu ya, atau pengambilan data yang dilakukan berulang-ulang gitu ya. Maka akan didapatkan seperti ini. Yang nilai tengahnya itu adalah nilai rata-ratanya. Rata-ratanya. Dan standar deviasi yang sigma ini itu didefinisikan sebagai 34,1% dari banyaknya data. Jadi kalau misalkan kita punya X plus minus standar deviasi, maka kalau plus minus standar deviasi itu kan dari rentang sini sampai rentang sini. Nah, plus minus standar deviasi ini itu menggambarkan 68,2 populasi dari data. Misalkan kita melakukan pengukuran panjang dari suatu meja gitu. Oke. Nah, kita dapatkan panjangnya itu misalkan 10, 11, 10,5, 10,1, dan seterusnya gitu. Nah, dari sini kita bisa menghitung rata-ratanya dan bisa kita menghitung standar deviasinya gitu. Nah, standar deviasinya ini menggambarkan, plus minus standar deviasi ini menggambarkan 68,1 dari jumlah data ini. 68,1% dari jumlah data ini. Plus minus standar deviasi menggambarkan 68,2% jumlah data. Jadi kalau misalkan X rata-rata plus minus standar deviasi, berarti ya 68,2% ini. Dan biasanya standar deviasi ini itu sebagai dari error pengukuran gitu ya. Ada juga yang ini, yang menyebut bahwa standar deviasi ini dikaitkan dengan error pengukuran gitu. Seperti itu.